Pemirsa, di Hari Perempuan Sedunia ini, kita akan berbincang dengan seorang penulis wanita dari Indonesia yang baru saja mengeluarkan sequel kedua dari Bukan Perawan Maria, yaitu Memuru Muhammad, dan juga baru saja merayakan ulang tahun pada 15 Februari lalu. Nah, bagaimana cerita dan kisah di balik bukunya? Mari kita simak bersama. Lah, gue cuma mau bilang sebenarnya selamat ulang tahun ya, Feb. Maksudku ini momen penting lah, ulang tahun, terus kamu juga ada buku baru. Sebenarnya bukunya dari tahun lalu ya, Feb, bener kan? Akhir tahun lalu, betul. Akhir tahun lalu, iya. Tapi aku gara-gara pandemi masih segar. Aku punya loh. Dan yang aku punya tuh ada tanda tangan kamu. Mana? Jadi aku dapat yang special with your sign. Yeay, kelihatan. Bacaannya apa tuh? Perjalanan belum usai. Kalau yang ini aku ingat kamu memang sengaja datang ke tempatku. Waktu aku lagi di Jakarta, aku lagi liburan di Jakarta. Yang di Ancol itu ya? Terus waktu itu aku pikir judulnya unik banget ya, bukan perawan Maria, sorry. Bukan perawan Maria. Nah, terus sampai Milan loh bukunya ya, dari Ancol kita. Gua ingat tuh lagi abis baru sakit ya. Iya, waktu bela-belain. Tapi gue bersyukur banget lu ngasih. Kapan lagi? Kan lu mumpung lo lagi di Jakarta, gue udah pokoknya gue harus nyampe lah gimana caranya. Dan gue tuh jauh banget dari Ancol, padahal seharusnya gue waktu di Kebon Jeruk gue bilang sama lu nggak terlalu jauh ke Ancol. Tapi waktu itu lu masih sakit. Iya. Aku masih sakit, jadi akhirnya ketemunya di Ancol ya. Begitulah, memang kalau jodoh jauh pun ketemu ya. Terus kita ketemu di Milan gara-gara buku ini juga. Iya, betul. Nah, jadi di hari ulang tahun ini gue gembira banget ya. Di hari ulang tahun lu tanggal 15 Februari itu gue gembira banget. Dan bener-bener itu udah edisi baru ya. Gue edisi yang lama banget. Ya, ini sama. Jadi memang kalau ini warnanya ada, itu oranye, itu pink. Oh, jadi ada 3 warna. Iya, ingat sekarang. Kan ada gelangnya juga. Nah, ini yang di Italy. Edisi Italy paling the best covernya. Iya, ada itu lukisannya, ada gambar-gambar ilustrasinya bagus banget. Nah, gambar-gambarnya keren. Itu jadinya berapa edisi bahasa, Feb? Jadi yang sudah diterjemahkan secara full itu memang Inggris dan Itali, ya kan? Tapi diterbitkannya kan di Itali. Oke. Nah, beberapa cerita dari Bukan Perawan Maria itu ada yang dalam bahasa Jerman. Jadi bisa dilihat di situs sastranya Kedutaan Jerman. Bukan Kedutaan Jerman, Rumah Budaya Berlin. Rumah Budaya Indonesia di Berlin itu ada beberapa cerita. Jadi tidak hanya ceritanya dari Bukan Perawan Maria aja, tapi dari sejumlah penulis Indonesia lain diterjemahkan ke bahasa Jerman gitu kan. Itu ya suatu upaya untuk memperkenalkan kepada publik Jerman gitu ya, dengan bahasa Jerman. Nah, kabar terbaru yang aku dapat di akhir tahun 2020 itu ada profesor Jepang, peneliti gitu, dia memang peneliti sastra Islam di Indonesia, namanya Yono Naka. Nah, dia itu dari Keio University, jadi menerjemahkan beberapa cerita juga dalam Bukan Perawan Maria dan akan jadi antologi antologi cerita pendek dari pengarang negara-negara Muslim di seluruh dunia gitu ceritanya. Nah, tapi Feb, gue pengen tahu kapan sih sebenarnya kamu punya feeling bahwa takdir lu tuh menjadi penulis? Kalau bikin cerita itu sebenarnya gue dari TK. Kayak gue sebelum tidur tuh gue nggak bisa tenang sebelum gue memikirkan gue mau bikin cerita apa gitu lah. Nulisin tuh SD. Jadi biasa lah ya, pelajaran bahasa Indonesia terus kayak gue mulai deh ikut lomba ngarang buat anak-anak dan alhamdulillah nggak menang. Terus tapi ya udah gitu, kayak gue emang senang dan gue tuh ternyata lebih senang nulis daripada ngomong. Itu gue udah mulai ngerasa dari kecil juga sih. Jadi kayak gue lebih suka nulis diary dan nulis surat gitu, karena seringkali gue merasa kalau ngomong itu kan kemungkinan salah terus nggak bisa dihapus. Tapi kalau nulis itu kan kita punya waktu untuk mikirin, untuk bisa hapus lagi, pikir ulang gitu loh. Jadi gue tuh merasa
nulis tuh buat gue lebih nyaman. Udah tuh ya, terus ya tadi terus tuh TK, SD, SMP, ya maksudnya apa ya? Nah itulah senang surat-suratan kayak gitu-gitu ya. Jadi gue ngalamin bahwa emang gue nyaman menulis itu, dan first and foremost itu memang menata pikiran dan perasaan sendiri gitu. Kadang-kadang kan gue nggak tahu sih orang lain, tapi kalau gue kayak banyak banget hal di kepala, terus ketika gue nulisin tuh dalam prosesnya gue jadi clear gitu loh. Sebetulnya yang gue rasain apa sih, yang gue pikirin tuh sebetulnya apa sih, dan itu dalam prosesnya. Yang tadinya gue nggak tahu, oh ternyata ini toh yang gue rasain, atau ini toh yang gue pikirin gitu. Jadi itu kayak terapi buat lo? Iya banget, itu sebenarnya terapi, dan juga satu terapi ya kalau buat diri sendiri terapi, tapi yang buat orang lain ya itu gitu, kayak gue merasa berkomunikasi itu apa ya, intinya bisa lebih dipikirin, bisa lebih hati-hati kayak gitulah. Terus kemudian pas waktu SMA kan gue menang lomba nulis tuh, kalau masih ingat majalah Gadis, oh Tuhan masih ada sih majalahnya, keren banget. Jadi waktu itu gue pertama kali akhirnya ikut lomba lagi tuh setelah sekian lama ikut, dan itu kayak besoknya deadline, gue baru ngirim hari ini model-model gitu dan itu mepet terus, tapi kayak udah gue kirim, dan seneng banget ternyata kayak waktu itu pesertanya lebih dari 700 orang, terus gue juara 2, itu kayak wow, seneng banget, majalah nasional dan apa gitu kan. Terus pertama kalinya ngerasain tulisannya dipublish di majalah nasional gitu kan, ada foto gue, oh my god, foto gue hancur banget kayak gitu. Terus tapi kemudian pada saat itu gue barulah terima surat gitu, jadi kayak surat dari Aceh, surat dari mana gitu, kayak jauh-jauh, ada beberapa gitu ya, dan mereka tuh nggak tahu alamat gue kan, mereka cuma buat Feby Indirani SMA 78 Jakarta gitu, nyampe suratnya gue kayak wow gitu. Terus mereka cerita pengalaman mereka segala macem, dan buat gue itu suatu pengalaman yang wow banget sih, maksudnya anak 17 tahun yang nggak punya pengalaman lain selain nulis di mading sekolahnya atau di majalah sekolahnya, terus kemudian ya tahu-tahu tulisannya ada di majalah nasional, dan dapet temen sahabat pena entah dari tempat-tempat yang gue belum pernah datengin sebelumnya gitu kan. Jadi buat gue kayak wah ternyata menulis bisa membawa gue jauh gitu, dan memberikan gue uang juga. Iya gitu. Tapi kemudian pas masuk kampus kan terus bingung ya, terus milih apa ya, senangnya cuma nulis, terus bingung. Akhirnya bertemulah dengan Rizka di Vkom Unpad. Tapi gue tahu ya kemarin dari Facebook lo bahwa alasan lo masuk Vkom sebenarnya almarhum Kang Jalal. Yes. Dan aduh, I'm so sorry ya, di hari yang penting dari ulang tahun lu ya kita kehilangan guru kita yang luar biasa. Gue pengen, aduh, itu ekstrim banget perasaan yang nah itu bagi lo apa itu, Feb? Perasaan ekstrim dalam satu hari itu, gembira terus berita duka. Iya, jadi memang gimana ya, Kang Jalal itu buat gue sangat penting untuk pertumbuhan gue gitu ya, meskipun juga akhirnya ketika di kampus kita nggak ngalamin ya, Riz. Jadi ya pertama aku masuk Vkom Unpad memang karena ini ya, memang karena dengar Kang Jalal seperti yang tadi Rizka bilang gitu kan. Terus dan buat aku kayak apa ya, maksudnya ketika akhirnya punya kesempatan untuk belajar di kelas tasawufnya beliau, itu senang banget kan, karena kan perjumpaan langsung gitu. Meskipun senang baca buku psikologi komunikasi juga, tapi perjumpaan langsung itu kan lain ya, ada magicnya sendiri gitu. Jadi aku senang banget, dan apa ya, itu tuh selalu jadi bagian penting dari untuk pertumbuhan aku, dan juga sebetulnya itu sudah merupakan kayak katakanlah benih dari buku-buku ini gitu loh. Karena kan ini sebetulnya kan cerita-cerita sufi yang pengen aku hidupkan dalam konteks urban gitu ya, dalam konteks kekinian. Jadi itu tuh sebetulnya benihnya tuh sudah sampai sejauh itu gitu, dari sejarah sufinya Kang Jalal. Dan jadi dan aku sudah lama sekali nggak ketemu, aku dengar banyak berita bahwa beliau seringkali disudutkan ya oleh kelompok-kelompok yang memusuhi Syiah gitu ya. Jadi itu tuh selalu kalau dengar namanya beliau tuh aku udah kayak, aduh gimana ya Kang Jalal kabarnya sekarang, aduh gimana ya gitu, udah lama mikir kayak gitu gitu loh. Terus tahu-tahu dengar kabar kemarin itu ya lemes juga sih, lemes dan sedih, apalagi juga karena ya maksudnya karena alasan apapun ya gitu,
karena alasan apapun sakitnya gitu, dan memang juga di tengah keadaan di mana kabar duka tuh sangat banyak gitu. Jadi kayak ya gitu ya, itu sedih satu hal, tapi yang bikin lebih sedih lagi memang ketika aku menemukan sejumlah orang yang mengaku dirinya muslim terus mencela gitu ya, maksudnya dia kan emang sesat, biarin aja gitu, bagus deh mati, yang gitu-gitu. Itu tuh bikin aku lebih sedih lagi gitu. Jadi sebetulnya sempat cukup lama untuk bisa nulis posting kemarin gitu ya. Iya. Karena aku biasanya kalau sedih atau marah atau apapun yang strong emotion, itu pilihanku nggak menulis buat publik. Jadi pilihannya mendingan berdamai aja dulu, dan kalau penulis itu lebih nulis buat diri sendiri gitu. Jadi kalau nulis buat publik itu pasti udah sehat. Jadi itu cara lo mencerna ya, mencerna dua ekstrim ini ya, dua ekstrim kebahagiaan dan kesedihan dalam satu hari. Iya gitu loh. Jadi dan waktu itu sebenarnya masih bingung juga, ini gue ulang tahun bahagia nggak ya gitu juga. Iya itu dia. Karena ya too many things aja gitu. Jadi sebetulnya ya akhirnya kan juga posting buat ulang tahunnya dan posting buat Kang Jalalnya tuh aku kayak ya udah deh, aku butuh waktu buat digesting everything gitu. Iya. Apalagi ya betul. Nah, thank you banget nih udah sharing momen berat ya. Ini bagi gue juga pertanyaan ini sensitif, tapi thank you banget lu mau jawab itu. Nah, pemirsa, menarik kan bincang bagian 1? Selanjutnya kita bertemu di bincang bagian 2 yuk.